Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilian Nisabel Ilham Latif Geno dari kelas M254 dengan nomor NIM 2504070701039. Nah, di sini saya akan membahas ringkasan mata kuliah Bahasa Indonesia dari pertemuan 1 hingga ke-14. Baik, yang pertama ada klasifikasi kajian kebahasaan bahasa Indonesia di SD, yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama, fonologi yang mempelajari bunyi bahasa. Kedua, morfologi mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Ketiga, sintaksis mempelajari cara menyusun kata menjadi kalimat yang benar. Yang keempat, ada semantik yang mempelajari makna kata dan kalimat. Dan yang terakhir ada pragmatik yang mempelajari penggunaan bahasa sesuai situasi dan konteks. Selanjutnya, klasifikasi bunyi, di mana terbagi menjadi 3, ada vokal, konsonan, dan diftong. Vokal ini adalah bunyi yang dihasilkan tanpa adanya hambatan aliran udara dari paru-paru. Contohnya A, I, U, E, dan O. Kemudian konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara, misalnya oleh lidah, bibir, atau gigi. Contohnya huruf B, P, T, K, S, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada diftong, yang dimana diftong adalah gabungan dua bunyi vokal dalam satu suku kata, misalnya AI dan AU. Selanjutnya, tataran fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa secara sistematis. Nah, fonologi mencangkup 3 aspek. Yang pertama, proses produksi bunyi. Yang kedua, perbedaan bunyi. Yang ketiga, pola bunyi dalam suatu bahasa. Kemudian suprasegmental serta fonem dan alofon. Pertama, suprasegmental adalah unsur bunyi yang tidak berupa huruf atau bunyi tunggal, tetapi menyertai bunyi tersebut. Unsurnya meliputi tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Kedua, fonem dan alofon. Fonem adalah bunyi terkecil yang membedakan makna, sedangkan alofon adalah variasi dari fonem yang tidak mengubah makna. Kemudian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Morfologi membantu kita memahami struktur kata, jenis kata, serta hubungan antara bentuk dan makna kata. Kemudian proses morfologis. Proses morfologis adalah cara pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Proses ini meliputi afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau pengulangan, komposisi atau kata majemuk, dan keempat, peminjaman kata. Klasifikasi kata dan proses morfemis. Pertama, ada verba atau kata kerja yang menyatakan tindakan, seperti contohnya makan menjadi saya sedang makan. Kedua, ada nomina atau kata benda, menyatakan benda atau orang atau bisa juga konsep. Contohnya itu buku. Ketika dibuat kalimat menjadi buku itu milik saya. Ketiga, adjektiva atau kata sifat, menyatakan keadaan atau sifat. Contohnya, dia sangat tinggi. Keempat, ada adverbia, kata keterangan, yang memberi keterangan. Contoh, tadi, dia datang tadi pagi. 5, ada pronomina atau kata ganti, menggantikan nomina. Contohnya saya, kamu, atau mereka. Keenam, numeralia, kata bilangan yang menyatakan jumlah contoh seperti 1, 2, atau banyak. Dan yang ketujuh, kata tugas, yaitu kata penghubung atau pelengkap, preposisi, konjungsi, dan lain-lain. Contohnya di, ke, dan karena. Kemudian ada proses morfemis. Proses morfemis terbagi menjadi 3. Yang pertama, afiksasi, imbuhan, ada prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Kedua, ada reduplikasi atau pengulangan, ada utuh, sebagian, dan perubahan bunyi. Yang ketiga, komposisi, kata menjebuk atau gabungan kata yang membentuk makna baru seperti rumah sakit atau tangan kanan. Kemudian ada frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Klausa adalah satuan yang sudah memiliki subjek dan predikat.
Sedangkan kalimat adalah satuan bahasa lengkap yang menyampaikan pikiran utuh. Kemudian pertemuan ke-14, analisis kesalahan, di mana kita menganalisis kesalahan yang jenisnya itu ada fonologi atau ejaan, kedua morfologi atau imbuhan, dan yang ketiga sintaksis, yaitu susunan kalimat. Nah, dari penyampaian materi tadi, dapat saya simpulkan bahwa bahasa memiliki sistem yang terstruktur dari bunyi hingga kalimat. Setiap unsur bahasa saling berkaitan. Dan yang terakhir, pemakaian linguistik membantu komunikasi efektif, penulisan ilmiah, serta penggunaan bahasa yang benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.